Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Jamal dan Perang Siffin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bima Mawarno, Ela Amalia, dan Vida Dwi Aryani. Perang Jamal atau Perang Unta pada 11 Jamadil Akhir 36 Hijriah atau Desember 657 Masehi yang mengambil masa tidak sampai sehari. Kemenangan berpihak kepada Khalifah Ali. Peperangan tersebut berlaku Ali menggantikan semua pegawai kerajaan yang merupakan keluarga Utsman bin Affan yaitu Bani Umayyah kepada mereka yang cakap dan adil. Ali yang dikenal dengan keadilannya juga mencabut undang-undang yang diskriminatif dan memutuskan untuk membatalkan segala konsesi yang sebelumnya diberikan kepada orang-orang muhajirin dan menyamaratakan hak umat atas kekayaan Baitul Mal. Di samping itu, pihak keluarga Bani Umayyah menggunakan alasan kemangkatan Khalifah Utsman sebagai alasan untuk menentang pemerintahan Ali. Hal tersebut mendapat tentangan dari orang yang selama bertahun-tahun menikmati keistimewaan yang dibuat oleh Khalifah sebelumnya. Ketidakpuasan itu kian meningkat, sampai akhirnya mendorong sekelompok orang untuk menyusun kekuatan untuk melawan beliau. Talha, Zubair, dan Aisyah berhasil mengumpulkan pasukan yang cukup besar di Basrah untuk bertempur melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mendengar adanya pemberontakan itu, Ali turut mengerahkan pasukannya. Kedua pasukan saling berhadapan. Ali terus berusaha membujuk Talha dan Zubair agar mengurungkan rencana berperang. Beliau mengingatkan keduanya agar hari-hari manis saat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berperang melawan pasukan kafir. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan bahwa imbauan Ali itu tidak berhasil menyadarkan kedua sahabat Nabi itu, tetapi sebagian sejarawan menceritakan bahwa ketika Talha dan Zubair mendengar teguran Ali bergegas meninggalkan medan perang. Perang tak dapat dihindarkan, ribuan nyawa melayang sia-sia hanya karena ketidakpuasan hati sebagian orang terhadap keadilan yang ditegakkan oleh Ali. Pasukan Ali berhasil mengalahkan pasukan yang dikepalai Aisyah yang ketika itu menunggang unta. Perang Jamal atau Perang Unta berakhir setelah unta yang dinaiki oleh Aisyah tertusuk tombak dan jatuh terkapar. Sebagai khalifah yang bijak, Ali memaafkan mereka yang sebelum ini menghunus pedang untuk memeranginya. Aisyah juga dikirim kembali ke Madinah dengan dikawal oleh sepasukan wanita bersenjata lengkap. Fitnah pertama yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali berjaya dipadamkan. Namun masih ada kelompok-kelompok lain yang menghunus pedang melawan Ali yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai poros kebenaran. Sekalipun sebenarnya peperangan sudah tak dapat dihindarkan lagi, namun Imam Ali radhiyallahu anhu masih tetap berusaha untuk dapat mencegah berkobarnya peperangan sesama muslimin. Ia teringat kenangan lama yang indah ketika bersama Talha dan Zubair berjuang bahu-membahu menegakkan Islam di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali radhiyallahu anhu berusaha bertemu muka dengan dua tokoh bekas sahabatnya yang saat itu telah mengangkat senjata untuk menentangnya. Pada pertemuan muka dengan Talha, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sahabatku Talha, engkau menyimpan istrimu sendiri di rumahmu, tetapi engkau datang ke tempat ini membawa istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempergunakan diakah engkau berperang?" Pertanyaan Imam Ali radhiyallahu anhu ini nampaknya sangat mengenai hati Talha. Ia tak bisa menjawabnya sama sekali dan hanya dapat menundukkan kepala untuk kemudian pelan-pelan menarik diri dari barisan yang dipimpinnya. Ketika Marwan bin Al-Hakam melihat Talha memisahkan diri dari pasukan dan meninggalkan medan pertempuran, segera mengikuti sambil berkata, "Demi Allah, aku tak akan melepaskan tekadku untuk menebus darah Utsman. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Kebunuh dia, karena dia juga turut membunuh Utsman." Beberapa saat kemudian, ia membidikkan anak panahnya ke arah Talha. Ketika anak panah itu terlepas dari busur lambung Talha menjadi sasaran. Gugurlah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertembus panah yang dilepaskan oleh anggota pasukannya sendiri. Sementara itu, ketika Imam Ali radhiyallahu anhu berhasil bertemu muka dengan Zubair, ia bertanya, "Hai Abdullah, apakah yang mendorongmu sampai datang ke tempat ini?" "Untuk menuntut balas atas kematian Utsman," jawab Zubair dengan terus terang. "Engkau menuntut balas atas kematian Utsman?" tanya Imam Ali radhiyallahu anhu menanggapi jawaban Zubair tadi.
Allah mengutuk orang yang membunuhnya. Hai Zubair, engkau kuingatkan, ingatkah dahulu ketika engkau berjalan bersama Rasulullah SAW waktu itu? Beliau bertopang pada tanganmu melewati aku, kemudian beliau tersenyum padaku, lalu menoleh kepadamu sambil berkata, Hai Zubair, engkau kelak akan memerangi Ali secara zalim. Oh iya, jawab Zubair setelah beberapa saat mengingat-ingat. Mengapa engkau sekarang memerangi aku? Tanya Imam Ali radhiyallahu anhu pula. Demi Allah, sahut Zubair, aku lupa. Seandainya aku ingat, aku tidak akan keluar untuk memerangimu. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Zubair cepat-cepat keluar meninggalkan pasukan dengan air mata membasahi pipi. Tetapi malang bagi Zubair, salah seorang anggota pasukan Imam Ali yang bernama Ammar bin Jarmus ketika melihat Zubair terpisah dari pasukannya, segera diikuti dan kemudian dibunuh. Perang unta atau Waqa'ul Jamal antara sesama kaum muslimin sudah tak dapat dihindarkan lagi. Dalam tulisannya tentang Waqa'ul Jamal Al-Madaini dan Al-Waqidi antara lain mengatakan bahwa dua pasukan saling berhadapan, pasukan Talat dan penduduk Basrah terus-menerus dibakar semangatnya dengan syair-syair agitasi. Mereka dikerahkan untuk mengarungi pertempuran sengit melawan Imam Ali radhiyallahu anhu dan pasukannya. Di tengah-tengah pertempuran sedang berlangsung sengit, muncul Auf bin Khatan Adabi. Ia teriak, tidak ada pihak yang harus dituntut atas kematian Utsman selain Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya. Sejalan dengan itu, ia menarik tali kekang unta yang dikendarai Siti Aisyah radhiyallahu anhu sambil bersyair. Hai ibu, tanah air telah lepas dariku. Aku tak ingin kuburan dan tak ingin kain kafan. Disinilah medan laga bagi Auf bin Khatan. Jika Ali lepas dari tangan, matilah aku. Atau jika dua anaknya Hasan dan Husain lepas. Baiklah, aku mati merintih bagaikan pahlawan. Dengan pedang teracung di tangan, ia maju menerjang. Belum sempat pedangnya menjatuhkan korban di pihak lawan, ia sendiri sudah tersungkur terbelah setengah badan dan menggelepar bergelumur dengan pasir. Tali kekang yang lepas dari tangannya segera diambil oleh Abdullah bin Abza. Ketika itu, barang siapa yang benar-benar berani bertempur sampai mati, ia pasti maju mendekati unta Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan memegang tali kekangnya sambil menendangkan syair Abdullah bin Abza tampil menghunus pedang dan mulai menyerang pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu dengan syair juga ia menentang Imam Ali radhiyallahu anhu. Mereka aku serang, tetapi tak kulihat ayah si Hasan. Aduhai, itu merupakan kesedihan di atas kesedihan. Mendengar tantangan Abdullah bin Abza, Imam Ali radhiyallahu anhu segera keluar dari barisan untuk melakukan seserangan dengan tombak. Beberapa saat perang tanding berlangsung. Setelah beberapa kali ayunan pedang Abdullah bin Abza gagal menyentuh tubuh Imam Ali radhiyallahu anhu, tiba-tiba ujung tombak yang runcing mengkilat sudah menancap di tengah-tengah dada Abdullah bin Abza. Ia jatuh tersungkur beberapa detik sebelum Abdullah menarik nafas terakhir. Imam Ali radhiyallahu anhu menghampirinya sambil berkata, Sudahkah engkau melihat ayah si Hasan? Bagaimana engkau lihat dia? Habis mengucapkan pertanyaan itu, Imam Ali kembali ke pasukan. Sementara pasukan kedua belah pihak sedang bergulat mengadu senjata, banyak kepala dan tangan berjatuhan terpisah dari batang tubuhnya. Siti Aisyah radhiyallahu anhu turun dari unta. Ia mengambil segenggam kerikil lalu dicampakkan kepada pengikut-pengikut Imam Ali radhiyallahu anhu segera berteriak. Hancurlah muka kalian. Hal semacam ini dilakukan Siti Aisyah radhiyallahu anhu meniru perbuatan Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Melihat peperangan semakin dahsyat bersama regu pasukan yang mengenakan serban hijau terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, Imam Ali radhiyallahu anhu maju memimpin serangan. Ia diapit oleh 3 orang putranya, Al-Hasan, Al-Husain, dan Muhammad Al-Hanafiyah. Sebelum tampil sendiri memimpin serangan, Imam Ali radhiyallahu anhu bermaksud hendak menguji ketangguhan putranya yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah sambil menyerahkan panji pasukan. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata kepada putranya itu, Majulah dengan panji ini dan pancangkanlah di depan mata unta itu. Jangan berhenti di tempat lain. Baru saja Muhammad mengayunkan
mengayunkan kaki beberapa langkah, ia sudah dihujani anak panah yang berterbangan dari arah lawan. Melihat itu, ia memerintahkan regunya supaya berhenti sejenak. Tunggu dulu, sampai mereka kehabisan anak panah. Mengetahui hal itu, Imam Ali radhiyallahu anhu segera menyuruh orang lain mendekati putranya. Kepada orang yang disuruhnya itu dipesan agar mendorong Muhammad al-Hanafiyah maju terus melancarkan serangan terbuka dan berbesar-besaran. Karena gerak Muhammad lambat, Imam Ali menghampirinya sendiri dari belakang. Sambil menempukkan tangan kiri ke bahu putranya, ia membentak, "Ayo maju." Meskipun sudah dibentak ayahnya agar maju terus, namun Muhammad al-Hanafiyah masih juga lamban bergerak. Sebagai seorang ayah, Imam Ali radhiyallahu anhu merasa kasihan. Kemudian panji yang di tangan putranya diambil kembali dengan tangan kanan kiri, sedang pedang yang terkenal dengan nama Zulfikar terhunus di tangan kanannya. Tanpa membuang-buang waktu, Imam Ali radhiyallahu anhu memimpin sebuah ketengah pasukan Jamal. Setelah melakukan serangan beberapa saat lamanya menangkis dan memukul musuh, Imam Ali radhiyallahu anhu kembali ke induk pasukan. Sahabat-sahabat dan putra-putranya berkerumun. "Ya Amirul Mukminin," didesak Al-Ashitar, "cukuplah kami saja yang melaksanakan tugas itu." Desakan Al-Ashitar itu tak dianggap oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, menoleh saja pun tidak. Darahnya masih mendidih. Sedemikian meluapnya sampai semua orang yang ada di sekitarnya ketakutan. Pandangan matanya yang berapi-api tetap mengarah ke pasukan musuh. Tak lama kemudian, ia menyerahkan kembali panji pasukan kepada putranya Muhammad al-Hanafiyah. Segera ia maju lagi menyerang musuh untuk kedua kalinya. Dengan gagah berani, Imam Ali radhiyallahu anhu menerjang pasukan lawan sambil memainkan pedang dengan gesit dan cekatan. Anggota-anggota pasukan Talah yang menjadi sasaran serangannya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Banyak yang mati terbunuh di ujung pedangnya. Tanah menjadi merah dibasahi darah. Selesai melancarkan serangan kedua, Imam Ali radhiyallahu anhu kembali lagi ke induk pasukan. "Kalau Anda sampai gugur," puji sahabatnya setelah Imam Ali radhiyallahu anhu berada di tengah barisan, "barangkali akan lenyap agama Islam. Berhentilah, cukup kami saja yang menyerang dan bertempur." "Demi Allah," jawab Imam Ali radhiyallahu anhu atas pujian sahabat-sahabatnya itu, "aku sangat tidak setuju dengan pikiran kalian. Yang kuingin bukan lain hanyalah keridhaan Allah dan kampung akhirat." Selanjutnya kepada Muhammad al-Hanafiyah berkata, "Seperti akulah seharusnya engkau berbuat." Muhammad al-Hanafiyah tidak menjawab dengan sepatah kata pun ucapan ayahnya itu. Dari orang-orang yang berkerumun di sekitar Imam Ali radhiyallahu anhu terdengar suara bergumam, "Siapa orangnya yang sanggup berbuat seperti Amirul Mukminin?" Ketika sedang sengit-sengitnya pertempuran unta yang dikendarai Siti Aisyah radhiyallahu anhu terputar-putar sedemikian rupa seperti penggilingan gandum. Pasukan kedua belah pihak berjubel dan saling mendesak beradu senjata di sekitarnya. Unta sampai meringkik-ringkik keras sekali karena tali kekangnya ditarik ke sana kemari. Pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu makin maju menerjang untuk lebih mendekat kepada unta. Gerakan pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu terhambat tumpukan manusia yang berada di sekelilingnya. Setiap anggota pasukan yang mati penggantinya datang berlipat ganda. Melihat situasi itu, Imam Ali radhiyallahu anhu berteriak memberi perintah, "Celakalah kalian, tembak saja unta itu dengan panah. Bantailah unta celaka itu." Unta yang dikendarai Siti Aisyah radhiyallahu anhu itu segera dihujani anak panah, tetapi tak sebuah pun anak panah yang menembus karena di sekujur badannya dipasang tijfaf. Semua anak panah menancap pada tijfaf sampai unta itu kelihatan seperti seekor landak raksasa. Terdengar lagi suara orang berteriak, "Hai penuntut balas darah Utsman!" Yang berteriak ialah Al-Az dan Zabah. Kalimat itu diulang-ulang dan akhirnya menjadi semboyan yang diteriakkan pasukan Talah. Semboyan pasukan Talah itu dijawab Imam Ali radhiyallahu anhu dengan semboyan, "Hai Muhammad!" Nama putra Imam Ali radhiyallahu anhu yang memegang panji pasukan. Pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu segera mengikuti semboyan yang diserukan Imam Ali radhiyallahu anhu. Pasukan kedua belah pihak sekarang makin tambah berkerumul mengadu senjata. Peristiwa tersebut terjadi pada hari kedua Perang Unta. Semboyan yang diserukan Imam Ali radhiyallahu anhu ternyata besar sekali pengaruhnya di kalangan pasukan sehingga mereka berhasil mengoyakkan sendi-sendi kekuatan lawan. Pasukan Talah makin payah menghadapi tekanan-tekanan berat yang terus dilancarkan pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu. Namun demikian mereka sama sekali tidak berusaha melarikan diri atau meletakkan senjata. Pasukan yang makin lama makin mengecil itu kemudian bergerak memusat di sekitar unta yang ditunggangi Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Mereka telah bertekad pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu baru akan berhasil merebut Siti Aisyah radhiyallahu anhu sesudah melewati mayat-mayat mereka.
Perlawanan yang diberikan oleh pasukan Mekkah dan Basrah itu sungguh dahsyat sekali. Nyawa sudah tidak mereka pedulikan. Dengan semangat berkobar-kobar penuh fanatisme, mereka rela menghadapi maut. Demikian banyaknya korban sehingga di sekitar unta yang besar itu bergelimpangan tumpuk menumpuk manusia yang luka dan mati. Padang pasir yang berkeringat yang kering menjadi basah oleh darah dan bau anyir menyengat itu. Melihat keadaan yang mengerikan itu, Imam Ali radhiyallahu anhu mengambil suatu keputusan cepat untuk merobohkan unta tersebut. Pelaksanaan keputusan dipercayakan kepada Al-Ashitar dan Ammar. Kepada kedua orang sahabatnya itu, Imam Ali radhiyallahu anhu memerintahkan cepat bantai unta itu. Peperangan belum selesai, apinya masih berkobar. Unta itulah yang dijadikan semacam kiblat oleh mereka. Dari orang yang diperintah itu segera maju bersama beberapa orang lainnya dari Bani Murad. Seorang di antaranya bernama Umar bin Abdullah bersama Umar bin Abdullah al-Muradi. Mereka mendekati unta lalu ponok dekat di lehernya. Dipukul dengan pedang oleh al-Muradi. Unta-unta itu meronta-ronta, meringkik-ringkik keras dan akhirnya rubuh. Pendukung-pendukung Siti Aisyah radhiyallahu anhu melihat gelagat itu cepat lari menjauhkan diri. Imam Ali radhiyallahu anhu berteriak memberi perintah, potong tali pengikat haudaj. Setelah itu Imam Ali radhiyallahu anhu menyuruh Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, ambillah saudara perempuanmu, Siti Aisyah, kemudian dibawa oleh Muhammad bin Abu Bakar dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah milik Abdullah bin Khalaf al-Huzai. Selanjutnya Imam Ali radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah bin Abbas supaya menemui Siti Aisyah dan memintanya agar bersedia pulang ke Madinah. Mengenai hal ini Abdullah bin Abbas menceritakan pengalaman sebagai berikut. Aku datang menemui Siti Aisyah, aku tidak diberi sesuatu untuk duduk, ambil saja sebuah bantal yang dibawa olehnya selama perjalanan lalu duduk di atasnya. Kepadaku ia berkata, hai Ibnu Abbas, engkau sudah menyalahi peraturan, engkau berani duduk di atas bantalku dan dalam rumahku tanpa seizin aku. Ini bukan rumah bunda, jawabku. Bukan rumah yang oleh Allah bunda diperintahkan supaya tetap tinggal di dalamnya. Jika ini rumah bunda, aku tidak berani duduk di atas bantal bunda tanpa seizin bunda. Melalui aku, kataku meneruskan Amirul Mukminin minta supaya bunda berangkat pulang ke Madinah. Tiba-tiba ia menyahut, mana ada Amirul Mukminin? Dulu memang Abu Bakar sahabat dengan sahabat dan hormat, kemudian Umar bin Affan dan sekarang Ali. Tidak tahu, aku tidak mau, sahut Siti Aisyah. Bunda sekarang bukan lagi orang yang dapat memerintah atau melarang, kataku terpaksa menegaskan, tidak bisa mengambil dan tidak bisa memberi. Siti Aisyah kemudian menangis sampai suaranya terdengar dari luar rumah. Lalu ia berkata, aku akan segera pulang ke tempat kediamanku. Insya Allah Ta'ala, demi Allah tidak ada suatu negeri yang kubenci seperti negeri di mana kalian berada sekarang ini. Memang begitu, tanyaku, demi Allah kami tetap memandang bunda sebagai umul mukmin, kami tetap memandang ayah bunda Abu Bakar sebagai seorang siddiq. Sehabis pertemuan dengan umul mukminin, aku segera menghadap Amirul Mukminin, kepadanya kulaporkan semua yang kukatakan kepada Siti Aisyah dan apa yang dikatakan kepadaku. Mendengar laporan itu Amirul Mukminin merasa lega. Menanggapi laporanku ia berujar, waktu akan menyuruhmu sudah kuduga akan memberi jawaban-jawaban seperti itu. Sudah lazim terjadi tiap kelompok masyarakat atau pasukan sesuai menghadapi peperangan muncul ansir-ansir ekstrim. Demikian juga pasukan Imam Ali radhiyallahu anhu, ada yang menuntut agar semua orang yang terlibat dalam pasukan lawan yang sudah kala itu dijadikan tawanan diperlakukan sebagai budak dan dibagi-bagikan. Menjawab tuntutan ekstrim itu dengan tegas Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan tidak. Mengapa Anda melarang kami? Tanya pihak ekstrim itu untuk menjadikan mereka sebagai hamba-hamba sahayanya. Padahal Anda dalam peperangan menghalalkan darah mereka. Bagaimana kalian boleh berbuat seperti itu? Ujar Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan mereka itu dalam keadaan tidak berdaya, lagi pula mereka itu berada di dalam daerah hijrah dan daerah Islam. Bukankah mereka itu juga kaum muslimin seperti kalian? Adapun tentang apa saja yang dipergunakan pasukan musuh untuk melawan kalian, boleh kalian rapat sebagai barang ghanimah. Tetapi semua yang berada di dalam rumah penduduk Basrah, apalagi yang pintunya tertutup rapat, semua itu adalah milik mereka sendiri. Kalian tidak mempunyai hak apapun atas kesemuanya itu. Anasir-anasir ekstrim tidak puas dengan penjelasan itu. Mereka tetap bersih tegang leher dan mendesakkan tuntutannya. Malahan berani mengucapkan kata-kata yang bernada menggertak.
Tetapi Imam Ali radhiyallahu anhu tidak mau tunduk kepada hukum yang batil. Dengan muka merah padam dan mata membelalak, Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab dengan tantangan. Coba siapa dari kalian berani merampas Siti Aisyah? Coba siapa yang merampas dia dan berani menjadikannya hamba sahayanya? Ayo jawab, dia akan kuserahkan. Mendengar tantangan Imam Ali radhiyallahu anhu yang sekeras itu, mereka mundur sambil minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Abdullah ibnu Abbas sedang melaksanakan perintah menghubungi Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Imam Ali radhiyallahu anhu menerima laporan dari salah seorang anggota pasukan yang baru saja melihat jenazah Talha bin Ubaidillah tergeletak di tempat terjadinya pertempuran. Bersama beberapa orang sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu keluar untuk membuktikannya sendiri dengan hati tersayat-sayat sedih. Benar bahwa pada akhir masa hidupnya Talha mengambil sikap permusuhan, tetapi bagaimanapun ia juga adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk pejuang yang gigih menegakkan Islam bersama para sahabat Nabi yang lain. Tidak jarang di masa lalu Imam Ali radhiyallahu anhu berjuang bahu-membahu dalam berbagai peperangan melawan kaum musyrikin. Imam Ali radhiyallahu anhu bukan seorang pembalas dendam dan bukan pula orang yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Ia mempunyai rasa keadilan yang sangat tinggi. Oleh karena itu tidak sukar baginya menilai seseorang dengan ukuran yang objektif. Talha memang dipandang telah berbuat salah, tetapi kesalahannya tidak menghilangkan kebajikan-kebajikan dan jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Pikiran-pikiran seperti itu layak dimiliki oleh seorang pemimpin umat yang hidup penuh takwa dan zuhud. Sekelumit pun Imam Ali radhiyallahu anhu tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam menghadapi perlawanan Talha. Hanya kebenaran dan keridhaan Allah sajalah yang didambakan sepanjang hidupnya. Setibanya di depan jenazah Talha bin Ubaidillah, ia menundukkan kepala kemudian jongkok untuk membersihkan jenazah dari lumuran debu bercampur darah. Imam Ali radhiyallahu anhu tidak sanggup membendung derasnya linangan air mata dan menangani setelah ia terseduh-seduh. Ia berdiri menengah ke langit sambil mengangkat kedua belah tangan memohonkan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Talha, bagi dirinya sendiri dan bagi segenap kaum muslimin. Selesai berdoa, Imam Ali radhiyallahu anhu memerintahkan beberapa orang sahabat supaya membenahi jenazah Talha dengan sebaik-baiknya. Kembali ke tempat kediamannya, perang unta atau perang Jamal telah selesai. Tibalah saat yang tepat untuk segera mengembalikan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anhu ke Madinah. Untuk keperluan itu, Imam Ali radhiyallahu anhu mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang perlu guna menjamin keamanan dan keselamatan Ummul Mukminin selama dalam perjalanan pulang. Persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya karena ia mengetahui bahwa di kalangan pasukan terdapat anasir-anasir ekstrim yang tidak diadakan. Tindakan-tindakan pencegahan dapat berbuat onar dan mengganggu perjalanan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimanapun juga, Ummul Mukminin harus dihormati dan dilindungi. Tak mungkin Ummul Mukminin dilepas seorang diri menempuh perjalanan jarak jauh di tengah padang pasir belantara. Ia harus dikawal. Tetapi siapakah yang harus mengawalnya? Apakah seregu pasukan dapat diserahi tugas pengawalan Ummul Mukminin? Tentu saja dapat, tetapi kemungkinan resikonya pun ada. Lebih-lebih mengingat Ummul Mukminin itu baru saja dianggap sebagai salah seorang pemimpin. Setelah ia gagal dan keluar dari peperangan sebagai pihak yang kalah, kemudian dipulangkan ke Madinah dengan kepala pasukan yang baru saja berhenti memusuhinya, kemungkinan apakah bisa terjadi di tengah perjalanan. Sebagai seorang pemimpin yang sudah biasa berkecimpung dalam peperangan menghadapi tipu muslihat musuh, Imam Ali radhiyallahu anhu tidak kehilangan akal. Sejumlah wanita dari Bani Qis diajak bermusyawarah dan diberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan tugas. Mereka diminta kesediaannya untuk bertindak sebagai regu pengawal Ummul Mukminin. Imam Ali radhiyallahu anhu juga mengerti bahwa karena mereka itu semuanya wanita, mungkin tidak akan disegani atau ditakuti oleh orang-orang yang hendak berbuat jahat di perjalanan. Agar tidak sampai dipandang remeh oleh orang, mereka harus berpakaian sebagai pria, lengkap dengan jubah dan serban, serta pedang tersandang di pinggang. Para pengawal khusus ini harus dapat bertindak seperti pria selama perjalanan. Selain wanita-wanita yang bertugas itu sendiri, seorang pun tidak boleh mengetahui rencana itu. Perahasiaannya dilakukan dengan ketat. Setelah semua persiapan selesai, di bawah lindungan ilahi Ummul Mukminin diberangkatkan pulang ke Madinah. Selama dalam perjalanan, Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berada di dalam haudaj sama sekali tidak mengetahui bahwa pengawalnya sendiri dari
Kaum wanita, segala yang diperlukan selama perjalanan sudah disediakan dalam haudat sehingga Siti Aisyah tidak perlu turun untuk suatu keperluan. Begitu juga para prajurit, tak seorang pun dari mereka yang berhadapan muka dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu dan tak seorang pun bercakap-cakap dengan suara yang bisa didengar dari haudat. Semuanya diurus demi rupa rapi dan sempurna. Sepanjang perjalanan Ummul Mukminin bersungut-sungut karena dikiranya Imam Ali radhiyallahu anhu mempercayakan pengawal atas dirinya kepada orang-orang pihak. Bukankah itu tidak sesuai dengan tata krama yang semestinya? Ini bersungut-sungut Ia bersungut-sungut dan terus bersungut-sungut. Karena tidak menduga sama sekali bahwa rombongan pengawal yang tampak gagah itu semuanya terdiri dari kaum wanita. Baru setelah tiba di Madinah itu, setelah Ummul Mukminin turun dari Haudaj, ia melihat sendiri semua prajurit pengawalnya menanggalkan jubah dan serban dan sabuk gantung pedang. Ia terpukau terheran-heran mengapa semuanya itu tidak diketahui padahal perjalanan sedemikian jauh sambil menanggalkan pakaian pria prajurit-prajurit itu terkekeh dan berkata kepada mereka, lihatlah kami semuanya wanita. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha kini telah kembali ke tempat kediaman semula dengan penuh kenangan pahit. Sejak itu sampai akhir hayatnya ia tidak lagi melibatkan diri dalam kegiatan politik apapun. Seluruh sisa hidupnya yang masih panjang itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk menekuni kehidupan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada pesan-pesan suaminya Nabi Muhammad SAW. Sebuah penilaian. Seusai perang Unta, Imam Ali radhiyallahu anhu bersama pasukannya menuju ke sebuah dusun di Basrah Dikar. Di dusun itu dulu pernah terjadi pertempuran seru antara pasukan muslimin melawan pasukan Persia. Abu Minhaf menyajikan keterangan Zaid bin Suhan, sahabat Imam Ali radhiyallahu anhu yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan olehnya dan dalam khutbah yang diucapkan di dusun Zikar sehabis perang Unta. Dengan serban berwarna hitam terlilit di sekitar kepala, kata Zaid bin Suhan, Imam Ali radhiyallahu anhu mengucapkan sebuah khutbah yang berisi penilaian tentang perang Unta. Alhamdulillah dalam segala hal dan segala keadaan sepanjang hari dan sepanjang malam, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah serta hambanya. Beliau diutus sebagai rahmat kepada segenap manusia hamba Allah. Pada saat bumi ini penuh dengan fitnah, goyah, ikatan, peraturan penghuni di mana setan-setan disembah dan dipuja iblis musuh Allah menyelinap ke dalam akidah semua penduduk. Pada saat seperti itulah Muhammad bin Abdullah Muttalib sallallahu alaihi wasallam memadamkan kebaran apinya dan memudarkan percikan baranya. Dengan rasulnya itu Allah Subhanahu wa taala mencabut tonggak-tonggak penghalang dan penegak semua yang miring serbat bengkok. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pembimbing ke jalan hidayah, seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menunaikan apa yang telah diberitakan Allah kepadanya dan telah pula menyampaikan risalah Tuhannya kepada umat manusia. Dengan rasulnya itu, Allah SWT memperbaiki semua yang rusak, mengamankan sebuah jalan menuju ke arah kebenaran, memulihkan kerukunan dan mempersatukan semua orang yang dahulu dadanya dibakar oleh perasaan dendam dan dengki. Setelah semuanya itu terwujud menjadi kenyataan yang benar, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke sisinya dalam keadaan beliau selalu bersyukur. Sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar telah bekerja tanpa menghemat tenaga. Setelah wafat ia diganti oleh Umar. Umar pun telah bekerja dengan sepenuh tenaga. Setelah wafat kaum muslimin menggantinya dengan membaiat Utsman sebagai khalifah. Ia telah mendapatkan sesuatu dari kalian dan kalian pun memperoleh sesuatu dari dia sampai akhirnya terjadi apa yang telah terjadi. Kemudian sesudah itu kalian datang kepadaku untuk menanyakan baiat padahal aku sama sekali tidak pernah membutuhkan hal itu. Waktu itu kalian kutinggal masuk ke dalam rumah tetapi kalian mendesak supaya aku keluar. Aku menahan tangan tetapi kalian menarik-narik dan berdesak-desak memperebutkan tanganku sampai kukira kalian akan membunuhku atau hendak saling bunuh di antara kalian sendiri. Namun ternyata kalian membaiat diriku sedang aku sendiri tidak merasa senang atau gembira. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa aku tidak suka memimpin pemerintahan atau memegang kekuasaan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku mendengar sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tidak ada seorang penguasa pun yang memerintah umatku yang kelak tidak akan dihadapkan kepada rakyatnya untuk diperlihatkan catatan-catatan tentang perbuatannya. Jika ia seorang yang berlaku adil dan selamatlah, tetapi jika dia seorang yang berlaku zalim akan tergelincirlah ke dalam neraka. Kalian bersama orang banyak membaiatku. Begitu juga Talha dan Zubair. Dua orang itu pun menyatakan baiatnya masing-masing kepadaku. Waktu itu kulihat ada tanda-tanda lain yang
memperlihatkan niat cedera dalam pandangan mata mereka. Tak lama kemudian dua orang itu meminta izin kepadaku untuk melakukan umrah. Mereka berdua aku beritahukan terus terang bahwa sebenarnya mereka itu tidak berniat untuk melakukan umrah, tetapi mereka juga lalu secara diam-diam menghubungi Siti Aisyah bersama orang yang lain yang mengikuti kedua orang itu. Siti Aisyah dikelabui pengikut-pengikut mereka itu terdiri dari orang Makkah yang baru memeluk Islam setelah kota Makkah dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari kekuasaan kaum muslimin. Kemudian mereka semua berangkat menuju Basrah. Di sana mereka melakukan perbuatan tercela dan merugikan kaum muslimin. Alangkah anehnya dua orang itu dulu mereka bersikap loyal kepada Abu Bakar dan Umar, tetapi kepadaku mereka bersikap membangkang dan memberontak, padahal mereka tahu benar bahwa aku ini tidak kurang dibandingkan dengan Abu Bakar Umar. Jika aku mau, tentu hal itu sudah kukatakan sejak dulu. Yang pasti ialah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan telah merilis surat kepada dua orang tersebut dari Syam untuk berusaha membujuk dua orang itu merahasiakan surat Muawiyah terhadapku. Lalu keluarkah mereka mengelabui orang banyak dengan alasan seolah-olah orang itu hendak menuntut balas atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Demi Allah, dua orang itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa aku ini memang tidak melakukan perbuatan yang sangat tercela seperti itu. Tetapi dua orang itu tidak mau bersikap adil terhadap diriku dan terhadap diri para pembunuh Utsman. Sebenarnya dua orang itulah yang terlibat dalam penumpahan darah Utsman dan dua orang itulah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Alangkah kosongnya tuh sudah mereka itu. Demi Allah, dua orang itu benar-benar sesat dan tidak dapat mendengar, tidak mau mengerti, dan tidak dapat melihat. Hanya setan-setan sajalah yang telah mengirim pasukan berkuda dan berjalan kaki di belakang dua orang itu untuk mengembalikan kezaliman kepada tempatnya dan mengembalikan keadilan kepada asal mulanya. Perang Siffin, Mei sampai Juli 657 Masehi terjadi semasa zaman fitnah besar atau perang saudara pertama orang Islam, dengan pertempuran utama terjadi dari tanggal 26-28 Juli. Pertempuran ini terjadi di antara dua kubu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib di tebing sungai Furat dan kini terletak di Syirah. 1 Safar tahun 37 Hijriah, perang Siffin meletus. Perang ini terjadi antara pasukan Imam Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, rakyat Madinah membaiat Imam Ali bin Abi Thalib dan mengangkat beliau sebagai khalifah. Namun Muawiyah, seorang gubernur di Damaskus, menolak menerima kepemimpinan Imam Ali dan melakukan perlawanan bersenjata. Awalnya, Imam Ali bin Abi Thalib berusaha melakukan perundingan demi mencegah pertumpahan darah di antara seseorang muslim. Namun Muawiyah tetap membangkang dan memecahkan sebarang di sebuah daerah bernama Siffin di tepi sungai Furat, Irak. Ketika pasukan Imam Ali hampir mencapai kemenangan, penasehat Muawiyah bernama Amru As memerintahkan pasukannya agar menancapkan Al-Quran di tombak mereka dan menyerukan gencatan senjata atas nama Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib yang memahami tipuan ini memerintah pasukannya agar terus bertempur sebagai kelompok menolak. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Atas dasarkan kelompok Khawarij pula, perang dihentikan, diadakan perundingan antara kedua belah pihak. Dalam perundingan ini, delegasi Muawiyah melakukan tipuan akibat kekhalifahan kaum muslimin direbut dari tangan Imam Ali bin Abi Thalib dan jatuh ke tangan Muawiyah. Perang ini terjadi setelah Muhammad meninggal dan Ali bin Abi Thalib menjabat kekhalifahan dan memaksa Abu Sufyan untuk mengakui kekhalifahannya. Perang ini terjadi di Bukit Siffin. Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Amr bin As. Ali bin Abi Thalib berhasil menjatuhkan dan melemparkan pedang Amr bin As, namun Amr yang menyadari kekalahan dan kematiannya. Amru dengan nekat membuka celananya sehingga Ali bin Abi Thalib yang akan menghujamkan pedang ke arah Amru dan melihat perbuatan Amru, Ali bin Abi Thalib segera memalingkan wajahnya dan meninggalkan Amru yang telanjang. Sehingga Amru dengan perbuatan memalukannya itu selamat dari tebasan pedang Ali dan Zulfikar dan juga selamat dari kematian. Dalam sejarah kehidupan manusia besar tidak ada yang mampu menyamai sifat kesatirian Ali bin Abi Thalib yang menunjung tinggi nilai-nilai kesucilaan walaupun dalam medan pertempuran. Dan ialah manusia yang tidak pernah mengambil keuntungan dari kelemahan lawannya, walaupun hal itu bisa membawanya dalam kemenangan. Dan Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang dalam medan perang tidak pernah menempatkan ego atau hasratnya untuk membunuh lawannya. Namun dikarenakan Allah dan nabinya, ia mempersembahkan kematian lawannya sebagai hujah atau bukti pembangkangan lawannya terhadap keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Hikmah perang Siffin dan perang Jamal. Selalu ada tokoh utama dalam setiap pergerakan untuk memecahkan belah umat Islam dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Maka seorang qiyadah, pemimpin, sebaiknya dapat berbicara secara bijak dan tegas dalam menyikapi keberadaan para tokoh umat tersebut. Sedangkan seorang jundi, pasukan, sebaiknya tidak mudah
terprovokasi oleh bujukan setan yang berusaha untuk menjadikan hawa nafsu atau obsesi diri menjadi pemimpin bagi kehidupan kita sebagaimana Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Furqan 25 ayat 44 ayat 43 sampai 44. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai tuannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya? Setiap musuh Islam akan terus berusaha untuk melawan dakwah Islam dengan jaringan kerja yang rapi, sebagaimana kita telah pahami bersama dalam beberapa materi tarbiyah dan dakwiyah seperti Ahwal al-Muslimin al-Yakum. Kondisi umat Islam saat ini, Hizbusi, syaitan golongan setan, al-Ghazwu, al-Fikri, al-Haq, al-Batil, hingga Zionisme internasional inilah pentingnya kita memahami secara mendalam pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kejahatan yang tersungkur dengan baik dapat mengalahkan kebaikan yang tidak tersungkur dengan baik. Serta Al-Quran surat Asyaf 61 ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Objek provokasi atau propaganda yang dilancarkan oleh musuh Islam biasanya adalah orang-orang marginal, miskin, lemah, dan hidup susah, serta memiliki sikap dengan temperamen kasar, nekat, tidak dikenal basa-basi, dan berpikir pragmatis jangka pendek. Terlebih jika akses informasi yang mereka dapatkan sangatlah minim tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hal seperti ini sudah sering kita dengar dari para ulama yang perlu perjuangan keras untuk mengantisipasi kristenisasi di beberapa daerah miskin. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih baik mencari kebenaran dalam pandangan Islam ketimbang kebenaran yang dibuat-buat oleh setan dan musuh Islam. Serta alangkah indahnya jika kita dapat saling menahan diri untuk tidak saling menghujat saudara kita dan berusaha untuk saling mengingatkan dalam hal kebajikan dan kesabaran, sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Asr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerajakan kebajikan, ya, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Menjadi fitrah bahwa segala aktivitas dakwah Islam akan selalu diiringi oleh berbagai ujian, baik itu yang menimpa pribadi para aktivis dakwahnya ataupun jamal dakwahnya. Ujian yang datang kepada pribadi aktivis dakwahnya dapat disikapi kembali kepada dua pedoman utama yang Rasulullah pesan kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan jika ujian itu datang kepada jamaah dakwah, maka sebaiknya para pasukan senantiasa taat kepada pemimpin mereka dan keputusan syura dalam proses pengambilan keputusan bersama. Mengapa demikian? Karena pada kisah di atas kita dapat menyaksikan bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Khalifat Ali dalam perang Jamal Aisyah maupun perang Siffin Muawiyah. Hal ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa bersama pemimpin jamal dakwah yang solid, serta Rasulullah pun telah mengingatkan kita bahwa umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Maksudnya adalah segala keputusan syura yang dihasilkan dengan abad-abad syura yang sesuai syariat, maka tidak mungkin menghasilkan keputusan yang buruk. Pada akhirnya mari kita tadabburi bersama Al-Quran surat Al-Fat 48 ayat 8. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan Al-Quran surat As-Saff 61 ayat 9. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agamanya meskipun orang-orang musyrik membencinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.